Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 7 akan mempresentasikan tentang pajak bagi warga negara, yaitu terdiri dari Ananda Putra Suwarno, saya sendiri, nomor 13, Rizky Deria, nomor 24, Fajar Gunawan, nomor 29, Wijaya Al-Hadad Sujono Putra, nomor 41. Pengertian pajak. Pajak adalah pungutan wajib dari rakyat untuk negara. Setiap sen uang pajak yang dibayarkan rakyat akan masuk dalam pos pendapatan negara dari sektor pajak. Penggunaannya untuk membiayai belanja pemerintah pusat maupun daerah demi kesejahteraan masyarakat. Uang pajak digunakan untuk kepentingan umum, bukan untuk kepentingan pribadi. Pajak merupakan salah satu sumber dana pemerintah untuk mendanai pembangunan di pusat dan di daerah, seperti membangun fasilitas umum, membiayai anggaran kesehatan dan pendidikan, dan kegiatan produktif lain. Pemungutan pajak dapat dipaksakan karena dilaksanakan berdasarkan undang-undang. Ciri-ciri pajak berdasarkan Undang-Undang KUP nomor 28 tahun 2007 pasal 1 ayat 1. Pengertian pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Berdasarkan pengertian tersebut, maka pajak memiliki ciri-ciri sebagai berikut. Pajak merupakan kontribusi wajib warga negara. 2. Pajak bersifat memaksa untuk setiap warga negara. 3. Warga negara tidak mendapat imbalan langsung. Nomor 4. Berdasarkan undang-undang. Pajak merupakan kontribusi wajib warga negara, yang berarti setiap orang memiliki kewajiban untuk membayar pajak. Namun hal tersebut hanya berlaku untuk warga negara yang sudah memenuhi syarat subjektif dan syarat objektif, yaitu warga negara yang memiliki penghasilan melebihi penghasilan tidak kena pajak atau PTKP. PTKP yang berlaku saat ini adalah 50 juta rupiah setahun atau 4,5 juta per bulan. Itu artinya jika Anda memiliki pendapatan lebih dari 4,5 juta sebulan akan kena pajak. Sementara bila Anda adalah seorang pengusaha atau wirausaha dengan omset, tarif pajak penghasilan final 0,5% berlaku dari total peredaran bruto atau omset sampai dengan 4,8 miliar dalam 1 tahun pajak berdasarkan PP 23 tahun 2018. Pajak bersifat memaksa untuk setiap warga negara. Jika seseorang sudah memenuhi syarat subjektif dan objektif, maka wajib untuk membayar pajak. Dalam Undang-Undang Pajak sudah dijelaskan, jika seseorang dengan sengaja tidak membayar pajak yang seharusnya dibayarkan, maka ada ancaman sanksi administratif maupun hukuman secara pidana. Ya, untuk selanjutnya akan dibacakan oleh teman saya Fajar Gunawan. Perkenalkan, nama saya Fajar Gunawan dengan NIM 29. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya tadi yang sudah disampaikan. Warga negara tidak mendapat imbalan langsung. Pajak berbeda dengan retribusi. Contoh retribusi, ketika mendapat manfaat parkir, maka harus membayar sejumlah uang, yaitu retribusi parkir. Namun pajak tidak seperti itu. Pajak merupakan salah satu sarana pemerataan pendapatan warga negara. Jadi ketika membayar pajak dalam jumlah tertentu, Anda tidak langsung menerima manfaat pajak yang dibayar. Yang akan Anda dapatkan misalnya berupa perbaikan jalan raya di daerah Anda, fasilitas kesehatan gratis bagi keluarga, beasiswa pendidikan bagi anak Anda, dan lain sebagainya. Berdasarkan undang-undang, arti pajak diatur dalam undang-undang negara. Ada beberapa undang-undang yang mengatur tentang mekanisme perhitungan, pembayaran, dan pelaporan pajak. Yang selanjutnya, perspektif pajak dari sisi
ekonomi, dan hukum. Sebagai sumber pendapatan utama negara, pajak memiliki nilai strategis dalam perspektif ekonomi maupun hukum, yang dimana pajak dapat dilihat dari dua perspektif, yaitu pajak dari perspektif ekonomi dan pajak dari perspektif hukum. 1. Pajak dari perspektif ekonomi. Hal ini bisa dinilai dari beralihnya sumber daya dari sektor privat atau warga negara kepada sektor publik atau masyarakat. Hal ini memberikan gambaran bahwa pajak menyebabkan dua situasi menjadi berubah, yaitu berkurangnya kemampuan individu dalam menguasai sumber daya untuk kepentingan penguasa barang dan jasa, bertambahnya kemampuan keuangan negara dalam menyediakan barang dan jasa publik yang merupakan kebutuhan masyarakat. 2. Pajak dari perspektif hukum. Perspektif ini terjadi akibat adanya suatu ikatan yang timbul karena undang-undang yang menyebabkan timbulnya kewajiban warga negara untuk menyetorkan sejumlah dana tertentu kepada negara, di mana negara mempunyai kekuatan untuk memaksa dan pajak tersebut dipergunakan untuk penyelenggaraan pemerintahan. Hal ini memperlihatkan bahwa pajak yang dipungut harus berdasarkan undang-undang, sehingga menjamin adanya kepastian hukum, baik bagi petugas pajak sebagai pengumpul pajak maupun bagi wajib pajak sebagai pembayar pajak. Terima kasih, sekian dari presentasi saya yang akan dilanjutkan oleh Mas Rizky Deria. Saya Rizky Deria, NIM 19 10 20 100024. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari kelompok kami, fungsi pajak bagi negara dan masyarakat. Pajak memiliki peranan yang signifikan dalam kehidupan bernegara, khususnya pembangunan. Pajak merupakan sumber pendapatan negara dalam biaya seluruh pengeluaran yang dibutuhkan, termasuk pengeluaran untuk pembangunan, sehingga pajak mempunyai beberapa fungsi, antara lain fungsi anggaran, fungsi mengatur, fungsi pemerataan, dan fungsi stabilisasi. Fungsi anggaran. Pajak merupakan sumber pemasukan keuangan negara dengan cara mengumpulkan dana atau uang dari wajib pajak ke negara untuk membiayai pembangunan nasional atau pengeluaran negara lainnya. Dengan demikian, fungsi pajak merupakan sumber pendapatan negara yang memiliki tujuan menyeimbangkan pengeluaran negara dengan pendapatan negara. 2. Fungsi mengatur. Pajak merupakan alat untuk melaksanakan atau mengatur kebijakan negara dalam lapangan sosial dan ekonomi. Fungsi mengatur tersebut antara lain: 1. Pajak dapat digunakan untuk menghambat laju inflasi. 2. Pajak dapat digunakan sebagai alat untuk mendorong kegiatan ekspor seperti pajak ekspor barang. 3. Pajak dapat memberikan proteksi atau perlindungan terhadap barang produksi dari dalam negeri. Contohnya pajak pertambahan nilai atau PPN. 4. Pajak dapat mengatur dan menarik investasi modal yang membantu perekonomian agar semakin produktif. 3. Fungsi pemerataan. Pajak dapat digunakan untuk menyesuaikan dan menyeimbangkan antara pendapatan dengan kebahagiaan dan kesejahteraan masyarakat. 4. Fungsi stabilisasi. Pajak dapat digunakan untuk menstabilkan kondisi dan keadaan perekonomian, seperti untuk mengatasi inflasi. Pemerintah menetapkan pajak yang tinggi sehingga jumlah uang yang beredar dapat dikurangi. Sedangkan untuk mengatasi kelesuan ekonomi atau deflasi,
Pemerintah menurunkan pajak sehingga jumlah uang yang beredar dapat bertambah dan deflasi dapat dibatasi. Keempat, fungsi pajak di atas merupakan fungsi dari pajak umum dijumpai di berbagai negara. Di Indonesia, pemerintah lebih menitik beratkan pada dua fungsi pajak sebagai pengatur dan budgeter. Lembaga pemerintah yang mengelola pajak negara di Indonesia adalah Direktorat Jenderal Pajak atau DPJ yang berada di bawah Kementerian Keuangan. Tanggung jawab atas kewajiban membayar pajak berada pada anggota masyarakat Tanggung jawab atas kewajiban membayar pajak berada pada anggota masyarakat sendiri untuk memenuhi kewajiban tersebut sesuai dengan sistem self-assessment yang dianut dalam sistem perpajakan Indonesia. Self-assessment berarti wajib pajak memperhitungkan, menyetor, dan melapor kewajiban perpajakannya sendiri. Jadi tidak memaksa wajib pajak membayar pajak sebesar-besarnya tapi sesuai dengan aturan perundang-undangan. DPJ fungsi berkewajiban melakukan pembinaan, penyuluhan, penyalahgunaan, serta pengawasan kepada masyarakat dalam melaksanakan fungsinya tersebut. DPJ sebaik mungkin memberikan pelayanan kepada masyarakat. Perkenalkan, nama saya Wijaya Radat Sujono Putra, NIM 191020010041. Saya akan melanjutkan presentasi tentang jenis pajak yang dipungut pemerintah dari masyarakat. Ada beberapa jenis pajak yang dipungut pemerintah ke masyarakat atau wajib pajak yang dapat digolongkan berdasarkan sifat, instansi pemungut, objek pajak, serta subjek pajak. 1. Jenis-jenis pajak berdasarkan sifat. 2. Jenis pajak berdasarkan instansi pemungut. 3. Jenis pajak berdasarkan objek-objek pajak dan subjek pajak. 1. Jenis pajak berdasarkan sifat. Pertama, pajak tidak langsung (indirect tax). Kedua, pajak tidak langsung merupakan pajak yang hanya diberikan kepada wajib pajak bila melakukan peristiwa atau perbuatan tertentu, sehingga pajak tidak langsung tidak dapat dipungut secara berkala, tapi hanya dapat dipungut bila terjadi peristiwa atau perbuatan tertentu yang menyebabkan kewajiban membayar pajak. Contohnya, pajak penjualan atas bawang mewah, PPN BM, di mana pajak ini hanya diberikan bila wajib pajak menjual barang mewah. Ketiga, pajak langsung. Keempat, pajak langsung merupakan pajak yang diberikan secara berkala kepada wajib pajak berlandaskan surat ketetapan pajak yang dibuat kantor pajak. Di dalam surat ketetapan pajak terdapat jumlah pajak yang harus dibayar wajib pajak. Kelima, pajak langsung harus ditanggung seseorang yang terkena wajib pajak dan tidak dapat dialihkan kepada pihak yang lain. Contohnya, pajak bumi dan penghasilan (PBB) dan pajak penghasilan. 2. Jenis pajak berdasarkan instansi pemungut. Pertama, berdasarkan instansi pemungutnya, pajak digolongkan menjadi dua, yaitu pajak daerah dan pajak negara. 2. Pajak daerah (lokal). Ketiga, pajak daerah merupakan pajak yang dipungut pemerintah daerah dan terbatas hanya pada rakyat daerah itu sendiri, baik yang dipungut Pemda tingkat 2 maupun Pemda tingkat 1. Contohnya pajak hotel, pajak hiburan, pajak restoran, pajak kendaraan bermotor, BPHTB, PBB perdesaan dan perkotaan, dan pajak daerah lainnya. Keempat, pajak negara (pusat). Kelima, pajak negara merupakan pajak yang dipungut pemerintah pusat melalui instansi terkait, yakni DJP. Contohnya PPN, pajak penghasilan (PPH), PPN BM, Bea Materai, PBB perkebunan, perhutanan, dan pertambangan. Kesimpulan, sebagai warga negara, kita wajib membayar pajak. Sedangkan pemerintah sebagai pengelola
harus dapat memanfaatkan pajak semaksimal mungkin untuk kemakmuran rakyat. Semoga kita semua dapat merasakan manfaat dari pajak secara maksimal. Cukup dari saya. Sekian, terima kasih. Sekian presentasi dari kelompok 7. Maaf bila ada salah kata dan penulisan, kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.